Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'alama bil qalam, 'alamal insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi masabiqud dalam. Amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Kepala Subag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar, Bapak Dr. Haji Saikhul Munib MAG. Selamat siang Pak Munib. Selamat siang Mbak. Sehat Pak Munib ya? Alhamdulillah. Sudah nggak pakai masker hari ini kita? Katanya begitu, Pak Jokowi katanya kemarin sudah nggak pakai masker waktu di Mandalika. Oh gitu nggih. Yang penting syarat ketentuan harus berlaku. Sudah divaksin booster dan kondisi badan memang sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita segera keluar dari pandemik ini Pak Munib nggih. Amin, amin, Nah, amin. karena bulan ini memasuki bulan puasa. Hari ini kita akan berbincang-bincang Pak Munib seputar syarat wajib dan rukun puasa. Mungkin perbincangan kali ini mungkin Pak Munib akan memberikan masukan-masukan. Selaku Kepala Subag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar, sangat ditunggu sekali oleh masyarakat wejangan-wejangan. Nah, arahan-arahannya nggih. Monggo Pak Munib. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita oleh Allah masih diperkenankan bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Ya. Kalau kita melihat tahun ini udah ada beberapa kawan, beberapa saudara yang sudah tidak bersama dengan kita lagi. Tapi kita alhamdulillah masih dicintai oleh Allah. Betul. Masih diberi kesempatan untuk mensucikan diri, mencari bekal, tambahan bekal yang luar biasa untuk kehidupan kita selanjutnya. Nah, karena itulah wajib bagi kita semuanya untuk bersyukur, dan konon kalau menurut Imam Al-Junaid, bersyukur itu adalah menggunakan anugerah Allah sesuai dengan peruntukannya. Nah, hari ini kita diberi kesempatan Allah bertemu dengan bulan suci Ramadan. Nah, mari kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk beribadah, khususnya ibadah puasa dan ibadah yang lainnya di bulan suci Ramadan ini. Nah, hal yang dasar aja ketika kita memasuki bulan puasa, menjalankan ibadah puasa adalah niatan kita semuanya. Dan tentunya kita harus memahami kira-kira syarat wajibnya orang berpuasa seperti apa. Yang jelas, kalau dalam konteks teknis, unsur-unsur fikih nanti biar para ahli agama yang bicara. Nah, kalau di sini nanti akan lebih membicarakan terkait dengan bagaimana konteks ibadah puasa, baik dalam konteks hablum minallahnya maupun hablum minannasnya, dalam konteks aspek sosialnya. Nah, tetapi kita memang harus paham bahwa puasa itu wajib pertama bagi orang yang Islam, laki, perempuan. Udah dijelaskan oleh Allah. Berarti kalau orang udah menyatakan diri masuk Islam, konsekuensinya dia untuk berpuasa. Orang di luar Islam ada juga sih ibadah puasa, tetapi mungkin puasanya beda dengan kita. Ya, beda. Saudara-saudara kita yang di umat Nasrani, di Hindu itu juga ada puasa, tetapi mungkin puasanya beda dengan kita. Cara-caranya beda ya Pak ya? Tata caranya berbeda. Ya. Nah, yang kedua tentunya adalah baligh. Baligh itu artinya sudah memenuhi usia tertentu. Cuman dalam konteks kita saat ini, batasan umur secara kuantitas itu mungkin tidak selalu memenuhi. Artinya begini, dalam konteks ajaran Islam mungkin ada kata-kata atau ada batasan umur 12 atau 15 tahun. Tetapi bisa jadi sebelum usia 12-15 itu mungkin sudah keluar darah haid atau mungkin sudah pernah keluar sperma. Nah, karena itulah ada batasan lain juga bahwa umur itu atau sudah pernah haid atau keluar mani, dia harus kena kewajiban untuk berpuasa. Apalagi anak-anak sekarang Pak Munib ya, usia haid mereka maju daripada kita-kita dulu. Iya. Kalau saya nggak men. Oh iya. Ngomongnya kita nggak men. Ya. Kemudian yang ketiga, mari kita juga berorientasi untuk persyaratan ini tidak adalah berakal sehat, tidak gila, atau sekarang ini banyak orang-orang yang punya apa istilahnya
kecenderungan mungkin untuk dibuat gila, mabuk. Nanti kan mabuk kan tidak masuk ke sini. Tetapi memang dia nggak akan kena kewajiban puasa. Mabuknya bukan karena mabuk perjalanan, karena mabuk bukan juga mabuk asmara, tapi karena mabuk karena memang dibuat mabuk, minum minuman keras atau mungkin kena narkoba dan yang lain. Nah, ini juga harus kita jaga betul. Kondisi orang berakal, sehat ini memang menjadi salah satu syarat, karena memang dalam ajaran kita kan orang yang terbebas dari hukum agama kan satu di antaranya adalah orang yang tidak berakal. Nah, karena itu kita bersyukur sebagai orang berakal, punya kewajiban, dan tentunya ada hak yang akan kita terima di sisi Allah Subhanahu wa taala, berpuasa. Kemudian juga mari kita adakan juga syarat yang keempat, kuat untuk menjalankan secara fisik. Ada pertanyaan begini misalkan, saya ini pekerja keras, saya ini harus bekerja di lapangan, harus di luar, diterik panas matahari, kondisi saya betul-betul nggak mampu. Kalau memang betul-betul nggak mampu, nah ini ada alasan-alasan tertentu secara syar'i yang bisa membuat dia tidak berpuasa. Tetapi ada kewajiban untuk membayar di lain hari. Tetapi kalau Mbak Yusti misalkan perjalanan ke Surabaya, naik mobil nyaman, terus aku jadi musafir, gak usah poso. Nah, ini harus ada pertimbangan lain ini nanti. Ini gak kuat karena puasa, kok gak kuat menahan makannya. Gak kuat imannya apa? Gak kuat imannya. Kemudian yang kelima tentunya adalah kita harus mengetahui awal masuk bulan Ramadan yang insya Allah tahun ini tanggal 3 April ya kayaknya. Mudah-mudahan nanti. Nah, tergantung daripada bergantung pada hasil ru'yat nanti. Nah, ketika memang kita sudah mengetahui bahwa tanggal itu sudah masuk puasa, kita sudah wajib puasa. Lelek taunya memang sudah malam dan kita nggak bisa kesempatan untuk ibadah ini itu, termasuk nggak bisa untuk taraweh, nggak bisa untuk tadarus, itu semua ibadah sunnah. Kalau saya belum sempat niat puasa, nah ini jadi syarat, ini beda masalahnya. Nah, karena itulah nanti mari kita juga saling memberikan informasi, karena toh sekarang info juga udah sangat-sangat terbuka, bisa kita akses di kemana-mana. Nah, kemudian setelah kita masuk dalam kategori orang yang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat untuk berpuasa tadi, maka ada rukun. Ya, mulai dari bagaimana kita nanti harus melaksanakan niat. Niat itu banyak maknanya. Niat itu esensinya kan dalam hati. Kalau ngomong nawa itu somahutin itu kan ikrarnya niat. Nah, ketika kita ini sebetulnya, besok puasa yo, terus muga-muga aku kuat poso sampai saulan, itu udah ada niat, kontak niat itu untuk menyelesaikan niat 1 bulan. Ada yang tanya lagi, kira-kira niatnya boleh nggak Pak dirangkep 1 bulan? Sekarang pertanyaan begini, ketika dirangkep 1 bulan, niatnya sudah diarahkan seperti itu, malam kita taraweh, malam kita tadarus, bahkan mungkin kita sahur, itu sudah niat puasa ya. Ketika itu tadarus kan sudah niat puasa. Ketika kita sahur, itu sahur kan untuk puasa. Untuk puasa ya. Berarti kan yang belum kita lakukan adalah mengikrarkan niatnya. Niatnya sih sudah. Nah, sementara kalau yang utama adalah niat, ikrar niatnya itu kan hukumnya udah beda lagi. Tapi niatnya itu yang dalam hati itu yang utama. Kemudian yang rukun yang kedua adalah bagaimana kita bisa menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa atau mengurangi pahala puasa dari pagi terbit fajar hingga tenggelam matahari di waktu maghrib itu. Nah, banyak kita yang memang harus belajar lebih kuat untuk bagaimana menahan diri tidak melaksanakan hal-hal yang tidak sekedar membatalkan puasa tapi mengurangi pahala puasa. Jangan sampai nanti Mbak Yus kita nanti puasa wis lapar, wis haus, nggak dapat pahala. Goro-goro kakean delok film porno, kakean delok ghibah, kakean ngomongkan kejelekan orang, kakean hal-hal yang nggak perlu kita laksanakan. Mari kita niatkan hati dan diri kita sebaik mungkin untuk bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Itu untuk diri kita. Belum lagi untuk orang lain. Mari kita juga bisa menunjukkan sikap toleran, sikap pengembangan aspek sosial. Ketika mohon maaf, beberapa waktu kita kan ramai dengan aturan Menteri Agama tentang toa. Nah, ini sebetulnya esensinya apa sih di situ? Sungguh bijak sebetulnya. Ini sebenarnya sudah menjadi pemikiran kita lama. Bagaimana kita ini bisa melaksanakan ibadah dengan baik, tidak mengganggu orang lain, minimal mengusik ketenangan orang untuk istirahat. Termasuk bagaimana kita misalkan
boleh nggak sih tadarus sampai malam? Jangan kok sampai malam, semalam suntuk pun boleh. Boleh. Sampai siang pun boleh. Yang nggak boleh itu kan ketika melaksanakan ibadah yang baik itu membaca Quran dengan suara di luar, pengeras suara yang keras sampai malam, bahkan bisa mengganggu ketenangan lingkungan itu. Atau niat kita baik sih, bangunkan orang untuk sahur, baik itu kan, tapi caranya juga yang baik. Nah, inilah yang ditata. Sebenarnya kita dari SE Menteri Agama itu nggak ada kok larangan untuk melarang adzan, nggak ada. Yang dilarang itu kan mengganggu ketenangan. Betul. Nah, sekarang kalau kita boleh melaksanakan tadarus, boleh melaksanakan kegiatan adzan menggunakan toa, selain juga dibatasi jamnya, juga ditata modulasi suaranya bagus. Tapi kadang problemnya begini Mbak, sing sregep adzan, sregep tadarusku biasanya suaranya itu. Nah, ini juga kita harus tahu diri lah, artinya tahu diri. Kalau kita larang kok yo nggak enak sing gelem adzan, makanya ini nanti kita harus tahu diri bagaimana nanti kita bisa melaksanakan peribadatan dengan lebih baik, dan tentunya selain ridha Allah yang kita harapkan juga ketenangan masyarakat yang kita harapkan. Mungkin itu Mbak untuk bahan obrolan kita lebih lanjut. Begitu para pemirsa, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat. Terima kasih Pak Munib atas waktunya. Mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat. Amin, amin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.